UC People, selamat pagi. Kita bertemu lagi di acara Torak, The Doctor Answer Question. Jadi pagi ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Jadi saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Maifani, spesialis patologi klinik konsultan. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan juga sebagai General Manager sekaligus penanggung jawab di Laboratorium Diagnostik. Persilakan ya. Selamat pagi Dokter Tia. Pagi dok, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Dr. Maifani ya. Buat UC People sudah tahu ya, jadi bintang tamunya kira-kira kita mau bahas tentang apa nih? Ya, jadi kali ini kita mau bahas tentang PCR, udah sama pakarnya ya. Jadi PCR seperti kita tahu masih merupakan gold standar ya dalam mendiagnosis penyakit yang saat ini masih pandemi, yaitu COVID-19. Nah, buat UC People, biar tahu lebih banyak terkait pemeriksaan PCR, yuk kita langsung tanya ya sama expertnya nih. Jadi dok, buat UC People tahu nih, kira-kira apa sih itu pemeriksaan PCR? Yang dimaksud dengan pemeriksaan PCR? PCR itu dari kata polymerase chain reaction. Jadi suatu pemeriksaan laboratorium yang kita mendeteksi adanya asam nukleat, yaitu DNA ataupun RNA dari suatu mikroorganisme atau dari suatu sel ya. Itu asam nukleatnya apa. Nah, pada pemeriksaan COVID-19, PCR ini memang benar tadi yang disampaikan Dr. Dia merupakan gold standar sampai saat ini yang direkomendasikan oleh WHO. Ketika PCR seseorang itu positif, maka berarti dia terdiagnosis sebagai COVID-19. Itu artinya gold standar ya, sebagai pemeriksaan yang menjadi rujukan. Seperti itu. Oke, baik dok. Nah, untuk tempat pengambilan sampel PCR ini sendiri di mana ya dok? Ya, pada umumnya sebenarnya untuk sampel PCR itu bisa kita peroleh dari beberapa lokasi ya, dari sekutu, dari feses, macam-macam. Tetapi untuk pemeriksaan COVID-19 ini memang lebih spesifik yang banyak dipakai adalah pemeriksaan dari swab nasofaring dan juga swab orofaring. Swab nasofaring itu jadi pengambilan usap dari rongga nasofaring ya, dari rongga nasofaring itu di ujung agak masuk lagi. Nah, swab orofaring itu dari rongga mulut sekitar situ ya, di orofaringnya. Oke, jadi tempat pengambilannya di bagian situ ya, UC People. Oke, jadi mungkin UC People yang sering bolak-balik laboratorium udah tahu nih tempat pengambilannya di mana ya. Kemudian waktu terbaik ya, kita mau tanya waktu terbaik di dok pengambilan PCR. PCR ini kita mendeteksi adanya asam nukleat atau RNA ataupun DNA ya, dari kalau pada COVID ini kita mendeteksi RNA-nya. Waktu terbaik untuk PCR secara umum itu adalah pada minggu-minggu pertama. Jadi ketika seseorang itu dia terpapar pada hari pertama hingga hari ketiga, secara literatur ilmiah itu mengatakan 90% hasil itu akan didapatkan lebih banyak positifnya kalau memang dia COVID-19. Tetapi persentase ini akan menurun dengan bertambahnya waktu. Pada hari ke-6 kalau diperiksa, ternyata tingkat positivity-nya itu hanya sekitar 80%. Jadi idealnya untuk pelaksanaan PCR ini dilakukan pada minggu-minggu pertama atau hari-hari pertama ya, ketika seseorang terpapar COVID-19 atau menunjukkan gejala. Oh, berarti dari menunjukkan gejala misalnya dia mulai batuk atau demam atau mungkin ada resiko terpapar dari perjalanan keluar kota, sebaiknya bisa melakukan dalam jangka waktu 6 hari ya dok ya. Betul. Untuk pemeriksaan PCR, kayak untuk deteksi. Nah, kemudian untuk pengelolaan sampel PCR-nya sendiri gimana sih dok? Jadi diambil tuh terus diapain sama labnya? Ya. Jadi kalau pasien diambil, biasanya diambilnya dari rongga hidung ya, kemudian akan dimasukkan semacam lidi ya, bakron, itu sampai ke area nasofaringnya. Jadi tidak cukup di rongga hidung, sampai ke nasofaring. Kemudian dari area orofaring juga, itu pengambilannya dimasukkan lidinya dari rongga mulut. Dan kemudian sampel itu akan dimasukkan ke dalam media transport. Mungkin semacam botol yang ada isinya ya, biasanya kalau mungkin UC People udah pernah melakukan pemeriksaan PCR, kita dimasukkan ke dalam satu tabung yang ada isinya cairan.
Nah, isi cairan itu dia menjaga supaya virus ataupun mikroorganisme yang ada ini masih tetap hidup, sehingga RNA-nya tidak rusak dan bisa tetap terdeteksi di laboratorium. Jadi menyambung yang tadi ya dok ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya waktunya atau proses transportnya juga kurang baik, bisa menghasilkan hasil yang kadang dibilang iya. Dan ada false negatif atau false positif dok, bolehkah dijelaskan? Ya, jadi kemungkinan kalau transportasinya itu tidak diperhatikan, suhunya tidak dijaga, sehingga sampel ini kan dirusak, ya, maka bisa jadi kemungkinan adalah munculnya hasil yang false negatif. Apa itu hasil false negatif? Artinya adalah seharusnya pada sampel ini kita dapatkan hasil yang positif. Harusnya ada RNA dari COVID-19, tetapi karena mungkin penanganan sampel yang nggak bagus, atau bisa juga teknik pengambilan sampel yang tidak bagus, ya, akhirnya harusnya sampel pasien ini positif, ternyata yang dikeluarkan adalah hasil negatif, karena sampel sudah rusak. Itu istilahnya false negatif. Kemungkinan lain dari false negatif bisa juga karena tadi lokasi ngambilnya nggak pas. Dan kita tahu ya kalau di nasofaring dimasukkan semacam lidi gitu, itu kan areanya agak nggak kelihatan ya, dengan kasat mata itu nggak kelihatan. Nah, ketika petugas itu mengambilnya tidak tepat pada lokasi di mana yang seharusnya diambil, maka tidak terjadi materi genetik itu tidak terambil. Ketika diperiksakan ya kita nggak menemukan Materi genetik. Kemudian tadi ya transportasinya semacam itu itu bisa menyebabkan hasil yang false negatif. Nah, di laboratorium terhadap hasil PCR kita mengenal juga istilahnya adalah hasil yang false positif. Artinya apa? Artinya kita mendapatkan adanya materi genetik pada sampel pasien, tetapi sebenarnya hasil ini tidak tepat, hasil ini salah, harusnya pasien ini negatif. Apa yang bisa menyebabkan hasil itu false positif? Salah satunya adalah adanya kontaminasi. Jadi, proses pengerjaan PCR di laboratorium itu benar-benar kita harus memperhatikan sterilitasnya, ya. Jadi petugas itu harus mengikuti prosedur dengan benar, ruangan itu harus dijaga sterilnya sehingga tidak terkontaminasi. Kalau itu terjadi kontaminasi, maka akan muncul hasil yang false positif tadi. Jadi tapi untuk kebanyakan laboratorium yang ada itu semuanya sudah harus memenuhi standarisasi untuk tetap eksis kan dok? Betul. Jadi memang kita untuk melakukan pengerjaan PCR pun tentu kita harus disurvei dulu ya, dan harus ada persyaratan yang terpenuhi. Itu dari sisi infrastrukturnya, SDM yang melakukan, itu semua sudah ada standarisasinya. Sehingga risiko untuk terjadinya kontaminasi itu kita bisa minimalkan, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan yang sering muncul ya, pasien itu seringkali ketika menerima hasil yang positif, ya mungkin kita juga mengalami, akhirnya muncul rasa denial, nggak percaya dengan hasil yang positif, anggap laboratorium salah, gitu. Nah, kita perlu melihat bahwa secara literatur hasil kemungkinan terjadinya hasil yang false positif itu sebenarnya frekuensinya kecil sekali, hanya berkisar 0,8 sampai 1%. Sedangkan kemungkinan itu kita mendapatkan hasil yang false negatif, ya, harusnya pasien ini positif COVID, tapi ternyata hasilnya negatif, itu jauh lebih besar, sekitar 30%. Bayangkan frekuensi ini sangat tinggi sekali ya. Nah, oleh karena itu ketika kita mendapatkan hasil yang positif ya, hasil positif, maka biasanya dokter akan melakukan, benar nggak sih, cocok nggak? Nah, yang menjadi tingkat kesulitannya adalah pada COVID ini kan tidak semua pasien menunjukkan gejala ya. Ya, betul. Seringkali banyak pasien itu yang tidak ada gejala. Nah, ini seringkali yang jadi masalah. Maka ketika didapatkan hasil positif, biasanya kita akan lebih mudah untuk mempercayai hasil yang positif itu dibanding kalau kita mendapatkan hasil
yang negatif, yang dosen tadi ya. Karena secara literatur pun kemungkinan terjadinya hasil yang positif itu jauh lebih kecil. Sehingga dari beberapa lembaga ya kesehatan itu mereka akan lebih percaya ketika ada hasil yang positif berarti ada materi genetik di situ. Dan hasilnya juga ini dilakukan double check ya dok ya? Betul. Pasti akan dilakukan. Ada yang di laboratorium itu kita selalu melakukan yang namanya quality control. Ya, quality control harus dilakukan untuk kita memastikan bahwa petugas sudah melakukan SOP dengan benar, pemeriksaan tersebut ataupun reagen yang kita pakai sudah dilakukan dengan benar, sehingga kita bisa pastikan bahwa pemeriksaan sampel pasien ini sudah dilakukan selalu ada yang namanya quality control. Nah, terus lanjut nih dok. Tadi kan terkait positif sama negatifnya. Terus banyak nih di luar sana yang masih bilang, dok CT saya kok tinggi, CT saya rendah. Nah, buat UC people nih dok, kira-kira gimana penjelasannya terkait nilai CT ini? Kita di dalam PCR, di dalam alat PCR, sampel itu akan diproses dan dia akan melalui beberapa siklus. Ya, tergantung dari masing-masing reagen. Umumnya biasanya dipakai 40 siklus. Ya, saya coba menjelaskan dengan saya mudah dengan 40 siklus. Jadi dia akan memutar 1 siklus, 2 siklus, dan sebagainya. Nah, nilai CT ini menggambarkan pada siklus keberapa sebenarnya kita bisa menemukan materi genetik tersebut. Katakanlah sebuah sampel setelah pada siklus ke-25 ternyata muncul nih sinyal fluoresen ya kalau di PCR, oh ini positif. Nah, maka nilai CT pasien tersebut adalah 25. Jadi bicara pada siklus keberapa kita mendapatkan sampel itu hasilnya positif. Itu gambaran nilai CT. Nah, nilai CT sendiri itu seringkali dihubungkan dengan banyak tidaknya virusnya, ya. Ada benarnya, tapi juga ada kurang tepatnya. Nah, gimana nih dok? Jadi kalau nilai CT biasanya kurang dari nilai rujukan lab beda-beda ya, kita nggak bisa samakan. Ada laboratorium yang dia pakai nilai CT 40, ada laboratorium lain yang pakai nilai CT 36, seperti itu. Kita bilang misalkan nilai CT-nya kurang dari 36, itu dikatakan positif. Ya, jadi makin rendah nilai CT, biasanya makin tinggi kadar virusnya. Berbanding terbalik jadi ya dok ya. Jadi makin banyak kita temukan di materi genetik di dalam sampel, seperti itu. Tetapi pada beberapa literatur ini tidak sepenuhnya terjadi, ya. Jadi tidak selalu nilai CT itu dihubungkan dengan banyaknya virus, ya. Ataupun nilai CT seringkali juga dihubungkan dengan derajat keparahan penyakit. Iya, benar. Kalau nilai CT-nya rendah, maka ini pasiennya berat, pasiennya sakitnya kritis. Tidak selalu seperti itu. Jadi memang pada satu sisi nilai CT bisa dihubungkan dengan derajat keparahan, makin beratnya suatu kondisi pasien, ataupun makin tingginya kadar virus. Tapi pada satu sisi yang lain itu nggak selalu bisa dihubungkan seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena nilai CT ini ternyata dipengaruhi juga oleh teknis pengerjaannya. Jadi bagaimana petugas PCR itu melakukan persiapan sampelnya, melakukan cara pipet-pipetnya ya, itu sangat mempengaruhi nilai CT. Kemudian juga dipengaruhi jumlah materi genetik yang ada di sampel. Berapa banyak yang bisa ditemukan di dalam sampelnya itu mempengaruhi nilai CT. Seperti itu ya. Nah, sehingga kita biasanya tidak dipakai patokan secara mutlak nilai CT ya. Tetap kita melihat nih kondisi pasiennya bagaimana, riwayat pasiennya bagaimana, perjalanan penyakitnya itu jauh lebih bagus untuk melihat perkembangan suatu penyakit. Wah, jadi penjelasan yang sangat jelas ya dok ya terkait nilai CT. Jadi UC people udah bisa ngerti nih, oh kalau CT saya tinggi gimana, nilai CT-nya rendah gimana ya. Dan ada banyak faktor juga yang ternyata mempengaruhi nilai CT ini.
Jadi terima kasih banyak dok kedatangannya buat kasih informasi ke UC People terkait pemeriksaan PCR. Oke, demikian UC People sesi Q&A kita hari ini ya di Torak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, di sesi-sesi berikutnya oleh bintang tamu selanjutnya. Terima kasih Dr. Maifani. Salam